Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita bakal ngobrolin soal teka-teki medis yang jujur aja sering banget bikin orang tua cemas. Bayangin deh, awalnya cuma ruam biasa di kaki anak, ternyata ini bisa jadi pertanda sistem imun kita lagi ngambek dan nyerang diri sendiri. Penasaran kan? Yuk kita bedah bareng-bareng misteri di baliknya. Coba deh bayangin ya, anak Anda tiba-tiba muncul ruam ungu di kaki, terus ngeluh lututnya sakit buat jalan, perutnya juga ikutan melilit. Tiga hal ini kan kelihatannya nggak nyambung sama sekali ya. Ruam, nyeri sendi, sakit perut, apa coba hubungannya? Nah, justru tiga gejala ini adalah petunjuk ke satu diagnosis yang sama. Jadi apa sih yang sebenarnya lagi terjadi di dalam tubuh si kecil? Oke, buat ngejawab pertanyaan tadi, kita harus mulai dari yang paling dasar dulu. Jadi sebetulnya penyakit misterius apa sih ini? Nah, kondisi ini namanya vaskulitis IgA. Mungkin beberapa dari Anda lebih kenal dengan nama lamanya, yaitu Purpura Henoch-Schönlein atau biasa disingkat PHS. Gampangnya gini, ini tuh peradangan di pembuluh darah yang ukurannya kecil dan paling sering banget kejadiannya di anak-anak. Intinya, sistem imun mereka itu keliru, salah sasaran, dan malah menyerang pembuluh darahnya sendiri. Yang menarik nih, nama penyakit ini resmi diganti loh di tahun 2012 dari PHS jadi vaskulitis IgA. Dan ini bukan sekedar ganti nama biar keren ya, ada alasan penting di baliknya. Nama baru ini tuh langsung nunjuk ke biang keroknya, yaitu sebuah protein imun bernama imunoglobulin A, atau kita sebut aja IgA. Nah, IgA inilah yang numpuk di tempat yang nggak seharusnya. Perubahan nama ini nunjukin kalau pemahaman kita soal penyakit ini udah makin canggih. Terus seberapa sering sih penyakit ini terjadi? Angkanya itu sekitar 10-20 kasus untuk setiap 100.000 anak per tahun. Kedengarannya mungkin jarang banget ya, tapi jangan salah. Angka ini justru bikin vaskulitis IgA jadi jenis radang pembuluh darah yang paling sering ditemui sama dokter anak. Jadi ini bukan kasus yang aneh-aneh banget. Dan ya, vaskulitis IgA ini emang penyakitnya anak-anak banget. Coba bayangin, lebih dari 90% kasusnya itu terjadi pada anak di bawah umur 10 tahun. Puncaknya itu ada di rentang usia 4-7 tahun. Kenapa ini penting banget buat kita tahu? Soalnya kalau sampai kejadian di orang dewasa, meskipun jarang, gejalanya itu bisa jauh lebih berat dan serius. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih yang bikin sistem imun ini tiba-tiba ngamuk? Nah, ternyata jawabannya nggak sesederhana itu. Nggak ada satu penyebab tunggal. Ini lebih kayak badai sempurna, di mana ada beberapa faktor yang ketemu di waktu yang bersamaan dan akhirnya memicu penyakit ini. Jadi, ada 3 pemain utama dalam badai ini. Yang pertama itu genetik. Jadi ada anak-anak yang emang dari lahir punya bawaan genetik tertentu yang bikin mereka lebih rentan. Kedua, ada pemicu dari lingkungan. Bisa infeksi, bisa obat. Dan yang ketiga, ini kuncinya, respon imun si anak yang salah kaprah. Jadi pas ketemu pemicu, reaksinya malah berlebihan. Terus pemicu dari lingkungan yang paling sering itu apa? Jawabannya mungkin bikin kaget, infeksi saluran napas atas. Betul, batuk pilek biasa atau radang tenggorokan itu bisa jadi pemantik apinya. Pada anak yang emang udah rentan secara genetik, infeksi ringan kayak gini udah cukup buat memicu vaskulitis IgA. Ini koneksi yang penting banget dan sering banget diceritain sama orang tua. Oke, sekarang kita bakal masuk lebih dalam lagi ke jantung permasalahannya. Para ilmuwan tuh punya model yang keren banget buat ngejelasin rentetan kejadian ini sampai ke tingkat molekul. Mereka nyebutnya hipotesis 4 pukulan atau four-head hypothesis. Yuk kita urai satu-satu pukulannya. Pukulan pertama, jadi pas ada infeksi tubuh kita kan produksi antibodi buat melawan. Nah di sini tubuh memproduksi antibodi IgA1, tapi ada cacatnya. Antibodi ini kekurangan satu molekul gula penting namanya galaktosa. Biar gampang bayangin aja, ini kayak bikin kunci tapi ada satu geriginya yang salah bentuk. Lanjut ke pukulan kedua, salah kenal. Sistem imun kita yang canggih ini, malah salah identitas. Dia ngelihat IgA1 yang cacat tadi dan mikir, wah ini musuh. Akhirnya dia bikin pasukan baru khusus buat nyerang si IgA1 yang cacat ini. Padahal kan itu bagian dari tubuh sendiri ya. Masuk ke pukulan ketiga. Nah, perang saudara yang salah sasaran ini akhirnya bikin kekacauan. Si pasukan penyerang sama si IgA1 cacat tadi saling nempel, lengket, dan membentuk gumpalan-gumpalan besar. Gumpalan ini kemudian muter-muter di aliran darah. Dan gumpalan inilah yang jadi sumber masalah utamanya. Dan
inilah pukulan pamungkasnya, pukulan keempat. Gumpalan-gumpalan tadi itu ukurannya terlalu besar, jadi mereka nggak bisa terus-terusan ngalir gitu aja. Akhirnya mereka nyangkut dan nempel di dinding pembuluh darah kecil. Di mana? Paling sering di kulit, sendi, usus, dan yang paling bahaya, di ginjal. Penumpukan ini yang akhirnya memicu peradangan hebat. Nah, peradangan inilah yang kita sebut vaskulitis. Oke, kita rekap cepet ya, biar nempel. Pukulan 1 ada IG1 yang cacat. Pukulan 2, sistem imun salah kenal. Pukulan 3, mereka nempel jadi gumpalan. Pukulan 4, gumpalan itu nyangkut dan bikin radang. Simpel kan? 4 langkah ini menjelaskan semuanya dari A sampai Z. Nah, kita kan udah ngerti nih apa yang terjadi di dapurnya, di dalam tubuh. Sekarang, gimana caranya kerusakan di dalam ini kelihatan dari luar? Gimana caranya ini semua jadi gejala fisik yang bisa kita lihat dan rasakan? Proses tadi itu akhirnya memunculkan 4 gejala klasik, atau biasa disebut tetrat. Yang pertama, dan ini hukumnya wajib ada buat diagnosis, yaitu ruam. Bukan ruam biasa, tapi ruam ungu yang agak nonjol dan kalau ditekan warnanya nggak pudar, biasanya di kaki. Kedua, nyeri sendi, terutama di lutut sama pergelangan kaki. Ketiga, sakit perut yang rasanya bisa melilit banget. Dan keempat, ini yang paling diwaspadai, yaitu keterlibatan ginjal. Oke, dengan kombinasi gejala yang khas kayak gitu, gimana sih cara dokter mastiin kalau ini beneran vaskulitis IgA? Dan yang lebih penting lagi buat kita, apa yang bisa kita lakuin buat nanganinnya? Nah, ini pertanyaan yang penting banget kan, baik buat orang tua maupun dokter. Kabar baiknya, seringnya sih diagnosisnya itu cukup jelas. Dokter bisa menalin dari kombinasi gejala-gejala khas yang tadi kita bahas. Jadi diagnosisnya itu bisa ditegakkan kalau ada si ruam ungu yang wajib tadi plus minimal 1 dari gejala lainnya. Entah itu sakit perut, nyeri sendi, atau ada temuan masalah ginjal dari hasil tes urin. Di kebanyakan kasus itu aja udah cukup. Nggak perlu lagi tes-tes yang aneh atau ribet. Dan ini nih kabar yang paling bikin lega. Untuk sebagian besar anak, vaskulitis IgA ini adalah penyakit yang bisa sembuh sendiri. Self-limiting istilah medisnya. Biasanya dalam waktu sekitar 6 mingguan. Jadi, pengobatannya itu fokusnya suportif. Artinya, kita cuma bantu bikin si anak nyaman, sementara tubuhnya bekerja menyembuhkan dirinya sendiri. Tentu aja penanganannya beda-beda, tergantung gejalanya ringan atau berat. Kalau kasusnya ringan, ya cukup istirahat di rumah, pastiin minumnya banyak, sama kalau perlu kasih pereda nyeri biasa kayak paracetamol. Tapi ada kondisi di mana anak harus dirawat di rumah sakit. Misalnya, kalau sakit perutnya parah banget, kalau ada pendarahan, atau dan ini yang paling penting, kalau ada tanda-tanda ginjalnya mulai kena. Oke, kita sampai di bagian akhir. Dari semua obrolan kita tadi, apa sih pesan kunci, takeaway paling penting yang harus kita pegang? Poin kuncinya cuma satu, tapi ini penting banget. Prognosisnya atau harapan sembuhnya itu bagus banget. Sebagian besar anak bakal pulih total tanpa sisa. Tapi, ada tapinya. Komplikasi yang paling serius, walaupun jarang terjadi, adalah kerusakan ginjal permanen. Makanya, ini yang harus diingat. Bahkan setelah semua ruam dan nyeri hilang, si anak wajib dipantau. Cek urin dan tekanan darahnya secara rutin selama beberapa bulan, bahkan sampai setahun. Ini adalah jaring pengaman kita, buat mastiin semuanya benar-benar beres dan aman jangka panjang.